Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummiyil ladzi da'ana ila dinil malikil alam wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamar dhuhuri wal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la syarika lahu syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumiz ziham wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul anam wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa di bulan suci Ramadan ini yang mungkin hari ini adalah Jumat yang terakhir di bulan Ramadan. Yang artinya ada yang mengatakan sudah malam ke-24, ada yang 25 dan seterusnya atau selawe. Hitungan ini yang berarti bukan kita mempercepat di bulan Ramadan, namun kebiasaan Rasulullah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini banyak yang kita baca dari literatur dan lain-lainnya yang sekarang semakin canggih. Bahkan yang akan saya sampaikan hari ini juga terkadang dan mesti telah hadirin ketahui melalui literatur baik yang nyata maupun medsos dan sebagainya di zaman sekarang ini. Yang perlu kita ketahui, kalau malam ini malam 24, yang berarti setidaknya 24 ke belakang adalah kita mengalami dan merasakan sholat tarawih atau qiyamul lail dipimpin oleh seorang imam A, B, C, D dan seterusnya. Ini perlu kita pahami. Kalau mohon maaf agak lambat sedikit khutbah kali ini di penghujung Ramadan ini. Mengapa demikian? Kalau mungkin malam pertama dipimpin imamnya umpamanya Pak Jambu, malam kedua Pak Apel dan seterusnya. Metode ini di dalam Al-Quran sepakat para imam Al-Quran, metode membaca Al-Quran itu terbagi 4. Yang pertama adalah tahqiq. Tahqiq ini yang agak lambat, bahkan lebih lambat. Kita contohkan seperti musabaqah dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tartil. Tartil yang kita sering sebut adalah umpamanya mendengar di masjid qiraat-qiraat dari kaset dan sebagainya, itu tartil atau disebut murotal. Yang ketiga adalah tadwir. Inilah tadwir yang sering dan paling banyak digunakan pada sholat qiyamul lail. Yang terakhir adalah hadar. Ini yang jarang digunakan. Kenapa jarang digunakan? Karena para imam Al-Quran hadar ini hanya bisa digunakan oleh tahfidz Al-Quran. Contoh, kalau kita ke pesantren biasanya ada santri tuh pegang kepala, nunduk aja di paling pojok. Kita pasti lihat matanya rada berkedip sedikit, mulutnya kunyah-kunyah. Itu adalah mereka sedang murojaah membaca Al-Quran, namanya hadar.
untuk mengulang-ulang pembacaan itu. Seperti di pinggir Bismillahirrahmanirrahim, terlihat kita seperti itu. Itu adalah hadar. Yang umum dipakai oleh kita semua itu adalah tahdir yang nomor 3. Tetapi nomor 3 tahdir ini juga disambung juga dengan ada istilah qat'ul kul atau waslun jami. Yang mana waslun jami? Dari bismillah sampai waladhdallin diwasol. Itu juga boleh Al-Quran. Dan dikotok-kotok itu istilahnya dipotong-potong satu ayat boleh. Nah, yang kita permasalahkan, yang kita perlu ketahui dalam pembacaan Al-Quran secara tahdir, turunannya sama ke bawahnya. Ini berkaitan dengan istilah tumak ninah. Kita ketahui bahwa tumak ninah itu adalah minimal seukurannya adalah pembacaan apa tuh? Subhanallah. Tapi subhanallah dibacanya seperti apa? Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini contoh tahdir. Maka subhanallah pun sama dibacanya seperti itu cepatnya, yaitu subhanallah. Jadi dikaitkan dengan satu metode yang dari awal sampai akhir. Kalau dari awalnya Bismillahirrahmanirrahim, tahqiq, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, dan seterusnya. Maka ketika ruku pun patokannya subhanallah, satu metode yang sering bahasa keluar dari anak-anak, bukan kita, bukan yang tua, anak-anak. Mang jambu mah kecepetan terawih kita lah ke tumak ninah. Bukan tidak ada tumak ninah, kitanya yang tidak mengetahui metode membaca Al-Quran. Jadi kalau si imam membacanya tahdir nomor 3 tadi rada cepat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, dan seterusnya. Maka ketika ruku pun jangan subhanallah, ya ketinggalan. Ngikutin metode tahdir. Maka ketika ruku sama. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, subhanallah tangi maling subhanallah tangi. Ngikuti metodenya sama. Jadi jangan dikatakan kata anak kecil, bah kecepatan orang bisa tumak ninah. Wong kono sing dulu ngerti masalah menempatkan tumak ninah paket dari pembacaan Al-Quran. Jadi ke depan insya Allah anak-anak juga nanti akan paham. Oh berarti paket ini. Apalagi yang sudah ke pesantren. Di pesantren mah ada kan, duduk aja gitu. Seolah, tetapi itu memakai metode hadar. Itu boleh gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan di khutbah kali ini. Yang menjadi catatan kita adalah ketika imam menjadi imam adalah kita wajib untuk mengikutinya. Adapun metode imam, hak prerogatif imam. Mau tahqiq, mau tartil, mau tahdir, mau hadar, membaca Al-Quran. Tapi umumnya ngambil yang nomor 3. Kalau yang nomor 1 biasanya kelamaan, termasuk kita orang suka rada ngeluh. Gitu. Demikian khutbah kali ini, semoga bermanfaat. Wabil khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk kita sekalian. Ada sisa tarawih nanti kita akan ketemu. Ada mungkin 5 kali lagi atau 4 kali lagi nanti akan ketemu. Oh iya, insyaallah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Wa ahussukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa risailil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh
إنه هو الغفور الرحيم